Udah nih. Mas Uya tuh. Assalamualaikum. Tuh, salah. Assalamualaikum Mbak Pi. Pipi. Saya gedein tuh. Mbak Pi sehat Pi. Sebelah sini. Alhamdulillah sehat. Tuh. Mas Uya, teman-teman kangen tuh sama Mas Uya. Mas Uya sehat-sehat aja kan? Thank you. Ah, Alhamdulillah sehat. sehat ya, makanya. Semangat Pi. Semangat ya, Semangat. Pi. Iya. Thank you. Doain aja yang terbaik. Pi izin ada yang mau disampaikan nggak Pi? Mungkin banyak orang yang menantikan Papi nih seperti apa sih? Ini kan banyak support juga yang luar Apa-apa, gini biasa. aja. Silakan Pi. Intinya saya nggak bakal banyak ngomong dulu, biar kondusif dulu. Karena kalau saya ngomong apapun salah, nanti takutnya digoreng-goreng, dipotong-potong lagi. Karena saya kemarin nggak ngomong apa-apa aja, dibikin video-video, pakai video lama saya terus dikasih caption seolah-olah saya ngomong. Jadi sekarang lebih baik saya nggak komen apa-apa dulu aja gitu aja. Kondisi Mbak Astrid sendiri Ya. gimana, Pak Uya? Doakan yang terbaik aja, bosnya lagi mengurus keluarga, urus semua, dan kita ikhlas kok. Yang penting tolong kucing-kucing kita dikembalikan itu aja. Berapa Pi? Kalau Ada boleh berapa tahu izin total? total yang nggak ada Pi? Ada di update kok di Instagram story saya. Ada yang udah ketemu, ada yang udah di saya, ada yang ditemukan terus di shelter, terus ada yang udah di polisi juga menemukan, segala macam itu aja. Pi mungkin Ya itu aja tuh ya. Pi mungkin Nanti lagi ya. ikhlas ya Pi ya. Luar biasa ya Pi. Ikhlas. Iya. Insya Allah ikhlas. Yang penting kucing-kucing saya kembali gitu aja. Ya saya pikirkan kucing-kucing saya. Pi total Iya. kerugian kalau boleh tahu Pi? Nggak tahu, udah jangan ngomong itu dulu. Ya, thank you. Yaudah. Semangat Pi, semangat. Oke Mas Uya, sehat, selamat istirahat. Terima kasih. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kan kurang tidur Pak. Iya, kurang tidur. Karena Ya, biar bagaimana kan orang ada rasa khawatir, ya kan, apalagi ditarget begitu kan, dia nggak salah apa-apa ditarget. Kalau orang Ditarget. jahat ditarget nggak apa-apa, ini orang baik. seperti buronan ya Pak. Iya, nggak, kesian banget, itu trauma kan orang diteriak-teriakin apa segala macam. Aduh, kok nggak ada rasa perikemanusiaannya sama sekali sih. Ya kan? Tapi nggak melarikan diri seperti yang dibilang sampai keluar gitu. Kagak ada. Malah saya suka ajak ngopi dia di daerah Kuningan, Menteng situ, ajak ngopi saya. Bahkan di Ragusa kemarin di samping Masjid Istiqlal kita bisa sholat, ketemu di situ. Udah gitu saya langsung bawa dia. Tadi abis itu kita makan es sinar Garut. Di kaki lima di Cikini situ makan sinar Garut gitu. Pak, tapi penanganan pemerintahan dan solusi dalam proses tuntutan rakyatnya gimana buat Bapak itu? Saya nggak tahu tuntutannya apa, dan saya juga nggak berwenang menjawab itu. Ya silakan aja, misalnya menuntut tetapi terus ada aturannya dong, meminta juga ada aturannya, tapi nggak bisa memaksakan kehendak. Itu menurut saya kan semua ada aturan dan jalur-jalurnya, ya kan, semua kan dibicarakan bersama. Saya pikir bisa lah semuanya kita bicarakan bersama. Tapi kan apalagi kan sekarang kepercayaan publik ini kayak menurun nih Pak, dengan sikap pemerintah dalam menangani permasalahan ini nih, apalagi dengan adanya kasus ini Pak ini. Jadi kayak banyak masyarakat tuh kurang percaya gitu. Gini, ini kan masalah persepsi. Ada satu sisi orang bilang kepercayaan publik menurun. Tapi kalau dicari saya, ditanya kepada saya, enggak, kepercayaan publik bahkan setelah turunnya TNI, turunnya Pak Prabowo yang bilang saya yang bertanggung jawab, malah naik. Kita yakin, aku yakin. Dan teman-teman yang kemarin eksodus ke Singapura, semua besok udah mau balik semua. Udah banyak teman-teman saya telepon saya. Tapi Pak, apalagi dengan ada yang terbaru katanya kasus dari Unisba nih Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Mungkin kita ada kerusuhan di Unisba gitu, dengan kasus Unisba. Saya belum tahu tuh Unisba kasusnya bagaimana tuh. Yang katanya datang ke kampus di Unisba tuh ada dari pihak sipil menggunakan tembak peluru karet gitu Pak, di dalam kampus itu karena kejebak gitu, sebagian ada yang kejebak. Saya karena belum dengar, saya nggak bisa mengomentari, takutnya salah ya. Tapi kalau Mas Uya sendiri sempat cerita gak sih, banyak dukungan sekarang kan, ada yang kirim papan bunga untuk menegarkan Mas Uya kemarin, tadi kan ada papan bunga dikirim ke rumah. Iya, saya tadi sempat ini dia bilang Pak Yusuf ada teman-teman pada kirim bunga apa segala macam. Saya bilang
Udah Mas Uya, teman mau kirim bunga, kirim apa, semua syukuri aja. Yang penting Allah kirim kamu nanti sesuatu yang baik. Udah tunggu aja, saya bilang kun fayakun pasti datang saatnya. Oh, tapi bisa nggak sih pemerintah meredam nih gejolak masyarakat membuat Indonesia kembali lebih aman nih Pak? Bisa nggak pemerintah kembali? Maksudnya kan Oh pasti bisa, yakin. Kalau saya hakul yakin pemerintah bisa. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya yakin karena saya kenal beliau tuh tahun 90, walaupun saya nggak berhubungan baik, tapi beliau punya strategi tersendiri lah, dan beliau ini kan orang yang bersih ya, jadi maksud saya orang yang nggak aneh-aneh, nggak macem-macem gitu. Pak, apalagi kan mungkin sedikit kan mungkin seruannya Bapak untuk Indonesia supaya nggak anarkis nih, karena apalagi yang kemarin kan cukup kayak membakar fasilitas umum, mobil yang nggak tahu apa-apa dibakar kendaraannya biar lebih nggak anarkis dan nggak percaya sama provokator, itu gimana Pak? Susah gini, kan saya udah bilang kalau mahasiswa nggak mungkin demikian, ya kan, ini penumpang gelap. Banyak provokator. Ya, provokator yang memanfaatkan itu. Nah, makanya saya bilang, yang dirusak ini kan negara punya. Coba deh sekarang, kalian muter nih, dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai hari ini, kalian lihat rumah makan sepi, teman-teman ojol nggak ada penumpang, semuanya. Yang rugi siapa? Makanya sedih, saya kemana tadi siang, memang secara jalan lenggang, saya bilang kan sama teman-teman saya, jalanan enak di Jakarta, tetapi ini artinya ekonomi nggak berkembang. Nanti saya lihat, tapi tadi sore saya agak bahagia karena mulai sedikit macet. Insya Allah besok mulai macet karena kantor pemerintah kan banyak yang WFH. Insya Allah besok recovery. Besok terus Kamis recovery, Senin kita udah normal kembali semua. Ini Pak, himbauan untuk masyarakat juga biar jangan anarkis. Maksudnya kan katanya nanti akan sampai tanggal 5 nih katanya akan ada demo segala macam. Jangan anarkis dan provokator dengan hal-hal apapun gitu yang bisa merusak lagi gitu. Ya kita lihatlah, ojol kemarin cukup dewasa, ojol tidak terlibat. Mahasiswa juga cukup dewasa tidak terlibat. Jadi saya masih percaya buruh, ojol, mahasiswa besok walaupun ada demonstrasi pasti insya Allah akan tertib. Dan kita sudah lihat selama dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini sepi. Jadi yang rugi kita semua. Ya, nanti kalau sampai sepi, teman-teman buruh, kantornya tutup, teman-teman ojol, ordernya nggak ada, teman-teman pekerja rumah makan, restoran, nggak ada pengunjung. Lama-lama mereka usahanya tutup, yang rugi siapa? Kita semua. Nah, oleh sebab itu mari kita berpikir jernih, berpikir ke depan bahwa sudahlah, jangan ada kekerasan lagi. Demonstrasi silakan, menyampaikan pendapat silakan, tapi jangan anarkis. Yang dirusak adalah fasilitas umum. Terus rumah-rumah orang yang belum tentu bersalah. Ya, terus karena orang diedit-edit videonya, terus udah langsung main vonis saja. Yang bisa vonis begitu kan cuma pengadilan, orang salah nggak salah. Jadi tolong saudara-saudaraku, mohon teman-teman mahasiswa, buruh, ojol, kita jaga kondusif negeri kita ini supaya ekonomi jangan terganggu, karena kita harus membantu pemerintah untuk mencapai Indonesia emas. Dan kalau mencapai Indonesia emas tentunya mata pencarian kita lebih baik, terus lapangan pekerjaan lebih banyak, sehingga negeri yang gemari Palo Jinawi ini bisa dirasakan semua oleh rakyatnya. Cukup.